لله المرشد لطاعته والمسكر عن معصيته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اعترافا بنبوته. اللهم صل وسلم على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد فيا عباد الله اتقوا ربكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat tamu Allah yang mulia, tema khutbah kita pada siang hari ini terkait dengan umat dan komunitas pilihan Allah. Dalam surah Al-Maidah ayat 54, Allah berikan kriteria siapakah di antara kita yang menjadi pilihan Allah. Dalam pandangan psikologi, bahwa kehidupan manusia ini memilih dan dipilih itu merupakan fitrah. Jangankan di waktu dewasa, kita masih balita itu sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang dipilih, dan bahkan rasa untuk menjadi pilihan itu sudah ada. Dalam kehidupan perkantoran, terpilih menjadi karyawan terbaik, yang terpilih pun merasa senang dan merasa dihargai. Menjadi anak yang terbaik terpilih di lingkungan keluarga juga merupakan sesuatu fitrah dari kemanusiaan. Persoalannya bagi kita adalah, kenapa kita tidak senang ketika Allah menjatuhkan pilihan kepada hamba-hambanya menjadi orang-orang yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah akan memilih bagi hamba-hambanya adalah yuhibbuhum wa yuhibbunah, yaitu Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Hidupnya selalu mengingat kepada Allah, selalu minta pertolongan kepada Allah, dan menjalani hidup ini sesuai dengan jalan Allah. Dan dalam Al-Quran, banyak orang-orang yang dicintai Allah dengan dikelompokkan dengan berbagai hal. Yang pertama, Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat, orang yang selalu kembali kepada Allah, karena kehidupan dirasakan bahwa kadang-kadang tidak niat untuk berdosa dan melakukan kesalahan, namun karena sistem kehidupan tak berdaya, akhirnya kita ikut berdosa dan berbuat kesalahan. Dia sadar dan akhirnya dia selalu bertaubat kepada Allah. Hidupnya selalu dievaluasi, kenapa hal ini terjadi? Apa sebenarnya tujuan Allah menciptakan kita dalam hidup berkeluarga, dalam hidup bernegara, dan juga bermasyarakat. Begitu juga dicontohkan oleh Nabi kita, yang Rasulullah memberikan contoh kepada Nabi yang pertama, yaitu Nabi Adam. Begitu berjuang untuk menerima kalimat-kalimat taubat. Dan akhirnya Allah menerima taubat Nabi Adam alaihissalam. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Adam menunggu kalimat-kalimat yang terbaik ajaran dari Allah karena kesalahannya. Maka Nabi Adam dan Hawa bertaubat dan Allah menerima taubatnya karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kedua, dalam hal lain, Allah mencintai orang-orang yang selalu mutatahhirin. Ini kaitannya dengan yang pertama. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah mencintai orang-orang yang selalu bertaubat dan mencintai orang-orang yang selalu membersihkan diri atau mensucikan diri. Dalam Islam ada mensucikan diri terkait dengan fisik dalam tekstualnya. Namun dalam kontekstualnya yang lebih spiritual adalah ketika kita berwudu bukan sekedar membersihkan fisik kita, tapi juga sedang membersihkan pikiran dan hati kita. Imam Al-Ghazali menafsirkan bukan sekedar ketika kita ngambil wudu, kemudian kita membasuh muka, kemudian membasuh sebagian kepala, berarti kita juga sedang mensucikan pikiran dan hati kita. Bukan sekedar untuk menghindari wabah hari ini dengan hand sanitizer, tapi juga heart sanitizer. Mensucikan bukan sekedar mencuci tangan, tapi juga mencuci hati dan pikiran, sehingga imun kita lebih kuat. Kemudian Allah juga mencintai orang-orang yang bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kemudian juga Allah mencintai orang-orang yang muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berbuat baik. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wal dharra wal qadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, orang yang berbuat kebaikan, selalu membaca Al-Qur'an, selalu rindu akan Al-Qur'an, mentadaburinya dan mengamalkannya. Sesuatu yang dipahami dalam pikiran, kemudian disenangi dalam hati, akan berbuah perilaku sepenuh hati. Sehingga karena sepenuh hati membaca Al-Quran, dia mampu berbuat ihsan, kemampuan membalas kejelekan orang lain, dan tetap memberikan kebaikan dalam setiap saat dan situasi. Hadirin yang kita muliakan, kemudian orang-orang yang akan dipilih oleh Allah, azillatin 'alal mu'minin, yaitu orang-orang yang bersikap lemah menembut kepada orang-orang yang beriman dengan beberapa hal. Yang pertama, respect, yaitu menghormati orang lain. Ketika kita dihormati, maka balaslah dengan penghormatan yang seimbang atau mungkin lebih. Untuk hari ini kita bermedia, ada koordinasi, ada informasi keluarga, mari kita respon dengan cepat, karena itu adalah bentuk penghormatan secara tidak langsung. Ada orang yang hari informasi penting nggak pernah dibaca-baca, padahal itu sangat penting untuk umat dan bangsa. Jadi merespon hari ini harus juga disesuaikan dengan media apa dia sedang menghormati kita. Kemudian dengan empati, itu bentuk azillatin 'alal mu'minin untuk konteks hari ini. Empati sebagaimana juga dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kepemimpinan Rasulullah adalah kepemimpinan yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Kemudian audible, dalam arti mendengar dan memahami orang lain dengan baik. Sehingga ketika orang bertanya, kita dengarkan. Dan kemudian kita akan pilih dengan kesimpulan yang terbaik. Bukan menyimpulkan yang tak terbaik, sehingga kita menjawab dengan yang tidak baik. Kemudian ada kaitannya dengan kesederhanaan dan keterbukaan ketika menjawab pertanyaan. Kata Rasulullah, bagaimana kita mampu berkata dengan baik. Bila tidak, kita perlu menjawab karena mereka tahu tentang pemahaman kita bahwa kita belum bisa memberikan yang terbaik. Karena orang-orang yang beriman kepada hari akhir dan juga kepada kehidupan akhirat, dia akan memilih perkataan yang lebih baik. Bila tidak mampu memproduksi pesan yang sampai kepada kebaikan, lebih baik tidak memproduksi pesan yang akhirnya produksi itu akan membawa kegundahan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sungguhnya siapa saja yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, tidaklah berkata dengan baik sebagai sebuah bentuk penghormatan sesama. Bila tidak mampu memproduksi pesan yang tidak baik, lebih baik tidak memproduksi pesan tersebut. Kemudian juga humble, rendah hati dan tidak sombong, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kemudian terakhir, bagaimana kita mampu menghormati orang lain dengan sebuah action amal soleh, amal nyata, dan kemudian kita mampu untuk menolong orang baik. Kita diciptakan Allah bukan sekedar untuk menolong diri sendiri, tapi kita berniat untuk menolong orang lain dan menolong orang yang lebih banyak. Mudah-mudahan kita menjadi umat komunitas yang selalu dicintai Allah dan dipilih oleh Allah
fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah alladzi amarna min dzikrihi dzikran katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat